Ya, nanti kalau kemudian kita perluas lagi ya, bahkan di Perjanjian Lama itu disebutkan ketika Allah itu menciptakan dunia, diceritakan roh melayang-layang gitu ya, dan juga bahkan disebut juga Allah menghembuskan nafasnya gitu juga. Sejak awal juga disebut itu juga. Lalu ketika peristiwa Allah yang berinkarnasi yang kita sebut sebagai Yesus Kristus, lalu dikatakan bahwa roh yang kemudian memungkinkan itu gitu ya, atau yang kemudian dirumuskan dalam kredo kita digandung dari Roh Kudus begitu. Nah, kemudian kalau kita langkah 1, 2, dan 3 tadi bukan dalam arti urutan oh dengan demikian judul mana dulu gitu ya, tetapi ini lebih ke langkah untuk mengenal nama tadi, mengenal munculnya nama tadi, sebutan tadi. Karena kenyataannya ya adalah, kan kita tadi kata kuncinya adalah sejarah keselamatan loh. Kemudian Yesus sendiri hadir ketika sudah ada iman akan Yahweh belum? Sudah. Allah sudah berkarya belum ya? Sudah. Bahkan sejak penciptaan gitu. Nah, kemudian Allah yang mencipta dari awal sampai itu kan lalu kita menyebut sebagai Allah Bapa loh. Nah, kemudian Yesus sendiri memperkenalkan sebagai putranya. Dan kemudian tidak akan selesai karyanya, tetapi akan terus sampai nanti kepenuhannya disempurnakan oleh Roh Kudus begitu. Itu lebih ke bagaimana kita mengenal Allah tadi yang berkarya tadi. Tetapi ya bukan dalam arti urutan mana muncul terlebih dahulu dan kemudian gitu. Ya. Oke. Nah, dengan demikian bagaimana ini mengenai Allah Tritunggal? Kok tadi ada 3 nama gitu ya? Lalu kita pahami bagaimana gitu ya? Oke. Dengan demikian sampai di poin ini, yang kita imani ini Allahnya 1 atau 3? 1. Lalu 3 sebutan tadi bagaimana? Oke. Yang menyelamatkan kita itu siapa? Allah ya. Dan itu kita kenal dalam Yesus atau dalam sejarah keselamatannya ya. Nah, sebutan demikian. Allah Bapa adalah Allah yang menjadi sumber asal-usul tujuan segala sesuatu, termasuk yang merencanakan karya penyelamatan bagi manusia. Kita kenal sebagai atau kita sebut sebagai Allah Bapa. Ya. Nah, kemudian Allah Putra adalah Allah yang sama, Allah yang satu, tetapi yang melaksanakan karya penyelamatan bagi manusia. Yang direncanakan oleh Bapa dalam sejarah tadi dengan menjadi manusia, lahir, hidup, berkarya, wafat di kayu salib dan bangkit. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, lalu yang kita sebut Allah Roh Kudus, Allah yang satu dan sama, tetapi yang menghadirkan, menyampaikan, membagikan karya penyelamatan yang direncanakan Bapa dilaksanakan oleh Putra tadi, Yesus Kristus, kepada setiap orang, setiap manusia di sepanjang sejarah, segala tempat, sampai pada kepenuhannya. Kepenuhannya kapan? Akhir zaman. Akhir zaman sendiri kapan? Bertemu muka sama yaitu dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kapan itu ya? Dikatakan sekarang ini sudah terjadi, tetapi kita
bergerak untuk menuju ke kepenuhannya gitu. Antri. Oke. Nah, sekali lagi sampai di sini. Berarti 1 atau 3? 3 sifat. Lalu disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini untuk apa ini? Peran tugas diganti dari Karya dalam apa? Ya, kata kuncinya tadi dalam sejarah keselamatan kita. Dalam sejarah keselamatan kita akan mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, istilah-istilah tadi atau sebutan-sebutan tadi. Kalau dalam sejarah keselamatan tadi, Allah yang merencanakan, menciptakan dunia, ingin membawa kita pada keselamatan tadi, kita menyebut sebagai Allah Bapa, sebagaimana yang Yesus juga menyebut demikian. Lalu dalam sejarah keselamatan kita tadi, Allah yang tadi yang hadir ke dunia menjadi satu dengan kita, itu kita sebut sebagai Allah Putra. Lalu sejarah keselamatan itu berhenti tidak dengan Yesus Bapa dan Bangkit? Terus berlanjut sampai kapan? Sampai akhir zaman tadi, sampai kita bersatu dengan Kristus tadi. Nah, Allah terus hadir enggak? Ya. Lalu kita sebut Allah yang sekarang ini terus hadir tadi, Allah tadi gitu ya, kita sebut sebagai Allah Roh Kudus. Sekali lagi kata kuncinya adalah sejarah keselamatan manusia atau kita. Nah, kemudian Allah yang tadi yang merencanakan, yang menciptakan, yang ingin membawa kita ke keselamatan tadi, kita kenal, kita sebut sebagai Allah Bapa. Nah, Allah yang merencanakan tadi, yang menciptakan tadi, lalu hadir ke kita, itu kita sebut sebagai Allah Putra. Nah, karya keselamatan tadi terus berlanjut sekali lagi, terus berlanjut atau berhenti? Berlanjut sampai nanti, sampai kepenuhannya. Ya, sekarang ini kan juga Allah terus berkarya, gitu. Nah, kita sebut sebagai atau kita kenal sebagai Allah Roh Kudus. 1 atau 3? Allahnya. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita tempatkan dalam sejarah ya, sejarah keselamatan kita. Kata kuncinya Allah, kan kita mengimani Allah toh. Nah, Allah yang kita imani itu dalam sejarah keselamatan kita ya, dalam sejarah keselamatan manusia itu kan kita kenal sebelum Yesus itu hadir secara historis, itu kan kita sudah atau umat manusia sudah mengenal atau mengimani Allah atau belum? Nah, dalam sejarah keselamatan itu lalu menyebut sebagai Allah Bapa. Ternyata dalam sejarah keselamatan yang kita imani, lalu Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki keselamatan semua tadi, lalu hadir di antara kita, lalu kita menyebutnya sebagai Allah Putra. Nah, sejarah keselamatan kita, tentu kita sudah diselamatkan ya, tetapi masih bergerak untuk kepenuhannya gitu. Nah, Allah tadi terus berkarya. Oke. Nah, lalu Allah yang terus berkarya tadi kita menyebutnya sebagai Allah Roh Kudus. Intinya adalah Allah yang kita kenal dalam sejarah keselamatan kita ada nama tadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang pokok kan adalah sejarah keselamatan kita. Yang bisa menyelamatkan itu siapa? Allah. Atau yang menghendaki kita selamat itu siapa? Allah saja gitu. Ya. Allah yang kita sembah, yang menyelamatkan kita kan kita sebut sebagai Allah.
Hanya kemudian kita mengenal Allah yang kita sembah itu melalui siapa? Yesus. Nah, Yesus sendiri menyebut Allah yang menyelamatkan kita, yang menciptakan, dengan menyebut sebagai atau mengistilahkan ya. Kan Yesus juga hadir dalam konteks budaya Yahudi yang mengimani Yahudi gitu ya. Memperkenalkan ini loh adalah Bapa kita gitu ya. Dan kemudian Yesus yang sama itu juga memperkenalkan dirinya sebagai putra gitu ya, putranya. Nah, kemudian tetapi ternyata terus berlanjut gitu dan akan membawa kita sampai pada kepenuhannya dengan Roh Kudus tadi gitu. Tentu ini bukan istilah dari kita, tetapi pokoknya adalah kita menggunakan atau yang kita imani tentu saja yang disampaikan diwartakan oleh Yesus gitu ya. Karena itu yang menjadi kunci atau titik iman kita. Lalu Allah yang kita sembah tadi, yang menghendaki keselamatan kita tadi, kita kenal atau kalau tentu lalu bukan dalam arti ini sampai di sebelum Yesus hadir itu kita sebut sebagai Allah Bapa, lalu kemudian ketika Yesus berkarya atau hadir itu kita menyebutnya sebagai Allah Putra, lalu setelah Yesus secara wafat dan bangkit kemudian ganti nama menjadi Allah Tadi, bukan demikian ya. Tetapi adalah Allah yang berapa? Satu dan sama tadi. Kata kuncinya sekali lagi adalah dalam sejarah keselamatan kita. Yang pokok adalah kita mengimani itu, yang kita imani itu Allahnya berapa? Satu ya. Lalu Allah yang kita imani yang satu dan tunggal tadi kita imani atau kita kenal di mana? Yesus. Tentu ya melalui Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus kan itu adalah bagian dari sejarah keselamatan kita. Jadi Allah berkarya dalam, atau bukan hanya berkarya tetapi menghendaki keselamatan kita ya. Katakanlah gampangannya untuk membayangkan kan dari jangkauan ini dari awal sampai akhir, dari penciptaan sampai nanti kita bersatu secara penuh dengan Allah sendiri di surga ya, dari awal sampai akhir. Ini sejarah keselamatan dari Allah. Nah, dalam sejarah keselamatan dari Allah tadi ya, lalu titik masuknya sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, menyebut dalam sejarah keselamatan kita yang dari awal sampai yang diperkenankan oleh Yesus kan, lalu kita kenal atau kita sebut sebagai Allah Bapa. Soal kesan kita atau yang tadi ya tentu saja ya tidak apa-apa untuk memudahkan membayangkannya ya. Lalu Allah yang kita sebut sebagai Allah Putra itu Allah yang lain atau yang sama? Lalu kita kenal atau kita sebut sebagai Allah Putra. Tetapi apakah dia itu bisa, mungkin ya gampangannya, bisa kita sebut juga sebagai Allah Bapa atau Allah Roh Kudus? Bisa. Atau misalnya setelah Yesus itu sengsara, wafat dan bangkit ya, yang kita imani naik ke surga gitu ya, lalu kita Allah Roh Kudus, bisa enggak Allah Roh Kudus itu kita sebut sebagai entah Bapa atau Putra? Oke, kalau yang versi ini kan yang Bapak Ibu terima kan yang versi pendek, tetapi yang agak panjang gitu ya.
Roh Kudus itu kadang kalau dalam tulisan Paulus itu disebut sebagai Roh Yesus, atau kadang disebut sebagai roh saja, atau disebut sebagai roh dari Allah, atau kadang disebut sebagai Roh Kudus juga gitu. Yesus juga disebut dengan macam-macam tadi ya, ada yang disebut sebagai Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah gitu ya. Dalam Paulus sendiri menyebut atau memakai beberapa kata atau istilah itu ya untuk menyebut Roh Kudus itu gitu.